حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya, di sini orang yang membantah, dia mengatakan apa? Bahwasanya penjelasan itu tadi dan kenyataan itu tadi semua, bahwasanya para ulamanya diam, umaroknya juga malah mendukung itu. Kemudian kebatilan ini, perkara ini telah merata di seluruh negeri. Kemudian dia mengatakan hal ini mengharuskan bahwasanya umat itu telah sepakat di atas kesesatan. Kalau kalian mengatakan ini adalah sesat, yang mana yang mana mereka semua para umat, ulamanya sampai orang yang paling rendahnya semuanya diam untuk mengingkarinya. Sementara kalian, yaitu sang penulis dan yang bersama beliau, menganggap ini sebagai kesesatan. Berarti umat telah sepakat kepada kesesatan. Ini untuk apa? Menembak kita berani nggak? Kita sanggup nggak untuk mengatakan ya umat memang telah sepakat di atas kesesatan. Nah, nanti kita akan dibantah dengan hadis itulah ummati ala dhalalah. Nah, tapi dibantah oleh beliau dengan apa? Definisi ittifaq dan ijma. Apa sih yang namanya ijma itu? Masih ingat apa definisi ijma? Kesepakatan siapa? Ijma itu kesepakatan siapa? Kita mulafatnya definisi ijma. Ijma haqiqatuhu kaza wa kaza wa kaza. Disebutkan di sini al-ijma' haqiqatuhu ittifaqu mujtahidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin ba'da asrih. Hakikat dari ijma' adalah kesepakatan mujtahidin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perkara yang terjadi setelah masa beliau, masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ittifaq orang-orang rendahan, tapi ittifaq siapa? Ittifaq para mujtahidin di kalangan umat ini. Nah, sementara kalian sendiri yang mengaku mengikuti 4 mazhab itu, ikut ini, ikut yang ini, ikut yang ini sampai 4 mazhab, kalian sendiri, para ulama kalian, bukan imam mazhabnya yang tertinggi yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi para ulama mazhab mereka peninggal beliau tadi, mereka mengatakan bahwasanya bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup. Pintu ijtihad itu sudah mustahil terjadi di umat ini sepeninggal 4 imam tersebut. Nah, kalau pintu ijtihad sudah tertutup, berarti apa? Enggak ada lagi ittifaq kalau begitu. Karena ittifaq enggak ada lagi yang namanya ijma'. Karena ijma' itu artinya apa? Ittifaq dari para mujtahidun. Sementara mujtahidun sudah meninggal semua. Berarti apa? Berarti tidak ada ijma' dalam masalah apa itu? Dalam masalah pengagungan kubur. Ini berdasarkan definisi kalian sendiri tentang ijtihad. Sehingga ucapan tadi batal. Bahwasanya apa? Kita menuduh umat telah ijma' terhadap suatu kesesatan. Kita katakan nggak ada ijma' di sini berdasarkan definisi kalian sendiri. Maka nggak ada ijma' sudah berdasarkan kalam kalian sendiri. Walaupun yang benar apa? Yang benar pintu ijtihad itu masih terbuka sampai hari kiamat selama orangnya memang memenuhi syarat-syarat ijtihad. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala fa innal ummatal Muhammadiyah qad mala'atil afaq. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah memenuhi seluruh penjuru. Telah tersebar di mana-mana. Wa sarat fi kulli ardin wa tahta kulli najmin. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada di seluruh bumi dan di bawah seluruh bintang. Bintang manapun di bawahnya ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana kita sanggup memastikan umat sepakat terhadap ini? Bolehnya apa? Mengagungkan kuburan. Sementara kita belum melakukan penelitian seluruh para ulama yang tersebar di seluruh muka bumi itu. Fa ulama uhal muhaqqiqun la yanhasirun. Ulama umat ini, para penelitinya, muhaqqiqun kan para peneliti. La yanhasirun. Mereka itu tidak terhitung, tidak terbatas. Iya, siapa yang sanggup memastikan jumlahnya sekian? Dan sudah ditanya semua. Dan ternyata semuanya mengatakan iya, memang kuburan itu harus diagungkan dan dimintai barokah dan lain-lain. Dari mana kita sanggup memastikan mereka sepakat untuk itu? Wala yatimmu li ahadin ma'rifatu ahwalihim. Dan tidak sempurna bagi satu orang pun untuk mengetahui keadaan mereka. Misalkan kita tahu keadaan Syekh bin Baz, akidahnya begini-begini. Tapi banyak yang kita nggak tahu dari ulama di tempat-tempat yang lain. Bagaimana kita sanggup memastikan mereka ijma untuk mengagungkan kuburan, misalkan sekarang. Famanidja'al ijma' ba'da intisyarid-din, maka barang siapa mengaku adanya ijma' setelah tersebarnya agama ini, wa kasrati ulama'il muslimin, dan banyaknya ulama muslimin, fa innaha da'wa kadhibah, maka klaim tadi itu pengakuan tadi itu adalah pengakuan yang bohong. Walaupun kalau memang ijma'nya adalah ijma' yang betul-betul mundhabit, kita katakan iya, memang dia adalah hujjah, memang ada ijma'. Seperti apa ijma' yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita sanggup memastikan iya, sesuai dengan tansus dari para muhaqqiqun. Tetapi kalau zaman sekarang ada perkara yang baru, kemudian kita berani mengatakan para ulama zaman sekarang semuanya telah sepakat begini terhadap kejadian baru tersebut, maka ini adalah perkara yang betul-betul butuh penelitian yang dalam. Lebih baik kita mengatakan la a'lamu fihi khilafan, aku nggak tahu ada khilaf di sini, daripada kita mengatakan memang semuanya ijma' begini. Makanya beliau mengatakan ini adalah pengakuan yang bohong kalau sanggup untuk mengklaim adanya ijma' terhadap kejadian hari ini, misalkan bahwasanya ulama sepakat ini halal semuanya, misalkan. Kama qalahu a'immatut tahqiq, sebagaimana yang diucapkan oleh para imam penelitian, para pemimpin penelitian. Summa law furida annahum alimu bil munkar. Kemudian ini jawaban berikutnya, seandainya ditetapkan misalkan sudah bahwasanya mereka itu tahu terhadap kemungkaran itu, kemungkaran tentang pengagungan kuburan tadi, pengagungan terhadap kuburan, ulama tahu. Wama angkaruh, tetapi mereka tidak mengingkarinya, dohirnya tidak mengingkarinya misalkan. Bal sakatu an ingkarih, bahkan mereka diam dari pengingkaran, enggak mau mengingkari. Lama jalla sukutuhum ala jawazih, tidaklah diamnya mereka itu menunjukkan kepada bolehnya perkara tadi, pengagungan kuburan tadi. Semata-mata kita lihat ada ulama melewati pekuburan. Ternyata di pekuburan itu orang-orang sedang sujud kepada kuburan tadi. Kemudian ulamanya diam aja dan lewat. Ini bukan dalil bahwasanya boleh pengagungan terhadap kuburan tadi, karena ulama bukan nabi. Kalau nabi mendiamkan iya. Sikutnya nabi adalah iqrar, sunnah takririyah, berarti boleh. Tapi ulama bukan nabi. Bisa aja ketika itu apa pikirannya sibuk. Bisa aja apa ketika itu hatinya dipenuhi ketakutan karena ternyata di situ banyak tentara yang berat-berat, yang besar-besar misalkan. Atau bisa jadi karena apa? Karena perkara yang lain-lain. Atau bisa jadi memang ini adalah ulama yang ulama dan memang dia mendukung perbuatan yang seperti tadi itu. Tidaklah ini tadi semua menunjukkan bolehnya kemungkaran tadi. Karena hukum boleh ataupun tidak boleh kembali kepada dalil, bukan kepada diam atau bicaranya ulama. Ulama bukan dalil. Ulama masih manusia. Kecuali kalau sampai tingkat nubuwah baru. Fa innahu qad ulima min qawaidis syariah, karena telah diketahui dari kaidah-kaidah syariah, ya ketentuan-ketentuan syariah, anna wadhaifal inkar salat, bahwasanya tugas pengingkaran itu ada 3. Awaluha al-inkaru bil yad. Yang pertama adalah pengingkaran dengan tangan. Wa dzalika bi taghyiril munkar wa izalatih. Yang demikian itu adalah dengan cara
merubah kemungkaran tadi dan menghilangkannya. Mungkin melihat ada patung tadi, potong kepalanya atau dibuang. Ini misalkan dengan tangan. Saniha, ini yang pertama tadi adalah iman yang paling tinggi. Al-ingkaru bil lisan. Pengingkaran dengan lisan. Kalau dengan tangan nggak sanggup, atau mungkin karena dilihat ini nanti bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar, ya sudah dengan lisan aja. Masuk lisan amar ma'ruf nahi munkar kok nggak boleh, keterlaluan sekali yang melarang. Misalkan begitu. Ma'a adami istita'ati taghyiri bil yad, bersamaan dengan ketidaksanggupan untuk merubah dengan tangan. Ada milik istita'ah, ketidaksanggupan untuk merubah dengan tangan, ya sudah dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi lisani. Yang ketiga fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa salisuha, dan yang ketiga adalah al-ingkaru bil qalb, pengingkaran dengan hati. Ma'a adami istita'ati taghyir bil yadi wal lisan, bersamaan dengan apa? Ketidaksanggupan untuk merubah dengan tangan dan lisan. Rasulullah mengatakan wadzalika ad'aful iman, iman yang paling lemah. Nah, tapi kalau sama sekali nggak mau mengingkari hatta dengan qalb, menunjukkan apa? Hilangnya iman tersebut. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan dia ridho terhadap kemungkaran tadi. Dalam hati aja nggak mau mengingkari. Ini menunjukkan dia ridho terhadap kemungkaran tadi. Padahal orang yang sengaja ridho terhadap kemungkaran, ridho terhadap perkara yang dibenci oleh Allah, ini menunjukkan apa? Rusaknya iman. Makanya di dalam hadis Ibnu Mas'ud di Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan apa? Walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Di belakang itu, setelah apa? Setelah apa? Pengingkaran dengan tangan, dengan tidak bisa, dengan lisan juga nggak bisa, dengan hati juga nggak bisa, maksudnya nggak mau, maka nggak ada lagi keimanan, walaupun sekecil biji sawi. Nah, di sini beliau menjelaskan tugas mengingkari kemungkaran itu ada 3 tadi. Sekarang, fa in tafa ahaduhuma lam yantafil akhar. Kalaupun salah satunya itu hilang, maka yang lain tidak hilang. Maksudnya apa? Masalah yad dan lisan. Ketika dengan tangan nggak bisa, maka masih bisa dengan lisan, misalkan. Ataupun kalau dua-duanya nggak bisa, masih bisa dengan hati. Siapa yang sanggup mencegah kita mengingkari kemungkaran dengan hati? Nggak ada lah. Selain yang memiliki hati, yaitu Allah Ta'ala. Wa misaluh, contohnya, mururu fardin min afradi ulama iddin. Lewatnya satu orang dari para ulama, dari tokoh-tokoh ulama agama di ahadil makkafin, melewati salah seorang pengambil pajak. Wa huwa ya'khudhu amwalal mazlumin. Dalam keadaan si pengambil pajak ini sedang mengambil harta orang-orang yang terzalimi. Fahadal fardu min ulama iddin. Sementara satu orang alim ini tadi la yastati'u taghyir bil yad. Dia tidak sanggup untuk mengingkari dengan tangan. Mungkin karena apa? Ya karena orangnya terlalu besar dan lain-lain misalkan. Banyak perkara yang kita nggak sanggup mengingkari karena lemahnya hati kita sebenarnya. Atau mungkin karena lemahnya fisik kita dan lain-lain. Kata dengan tangan, kalau dengan lisan aja kadang apa kita takut. Ya alhamdulillah. Astagfirullah. Ala hadzal ladzi ya'khudhu amwalal masakin wala bil lisan. Dia tidak sanggup untuk merubahnya dengan tangan terhadap orang yang mengambil harta orang-orang yang miskin tadi itu. Dan juga tidak sanggup mengingkarinya dengan lisan. Li'annahu, kenapa kok enggak sanggup? Innama yakunu sukhriyatan li ahlil isyan. Karena dia cuma akan menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang berbuat maksiat itu, ahlul isyan. Walaupun alasan seperti ini, benar enggak? Dia tidak mau mengingkari dengan tangan, enggak mau mengingkari dengan lisan, bukan karena enggak sanggup, tapi karena apa? Nanti aku cuma diolok-olok. Boleh enggak alasan seperti ini? Boleh enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Kalau cuma karena diolok-olok, kata kita enggak ingkar mungkar pun kita diolok-olok. Sudah biasa itu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun. Sesungguhnya orang yang jihad itu dulu sukanya apa? Menertawakan orang-orang beriman. Tapi apakah mereka menertawakan kita menyebabkan kita nggak jadi mengingkari kemungkaran? Nggak betul. Tetap diingkari dengan lisan, dengan nada yang baik. Sekedar ejekan tidak menghalangi kita untuk apa? Menegakkan kebenaran.
Tapi kalau sampai kita dipukul lah itu baru perkaranya lain. Perkaranya lain dilihat dari kemampuan kita sudah. Ini kalau sekedar dengan lisan dan orangnya juga nggak sampai mukul, cuma orangnya ngejek, ya itu bukan faktor yang menghalangi untuk ingkarul mungkar. Rasulullah nggak diem ketika diejek dan ini dan itu, tetap beliau menegakkan al-haq. Makanya sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri sudah lewat kan, hadis yang disahihkan. Ya, memang hadisnya sahih sih. Diriwayatkan Imam Ahmad, kita lewat kemarin itu. Rasulullah bersabda, la yana'anna ahadukum haibatun nasi an yaqula fi haqqin idza alimahu aw sami'ahu aw ra'ahu. Jangan sampai wibawa manusia itu menghalangi salah seorang dari kalian untuk mengucapkan yang hak apabila dia mengetahuinya atau mendengarnya atau melihatnya. Belum sampai dipukul. Kalau dipukul itu baru perkara yang lain. Ini sekedar wibawanya orang atau mungkin sekedar ejekan orang dan lain-lain. Kita lanjutkan dulu. Al-muhim misalkan si alim ini dia tahu itu mungkar tapi dia diam. Tidak langsung kita meyakini dia telah ridho. Tapi bisa jadi dia punya uzur. Tapi uzurnya nggak seperti yang beliau sebutkan ini, cuma karena akan diejek. Bukan. Harus uzur yang lain, jangan masalah ejekan. Fantafa syartul ingkar bil wazifatain. Maka hilanglah syarat pengingkaran kemungkaran dengan dua tugas tadi, yaitu tugas tangan dan tugas lisan. Nah, ini tidak benar kalau cuma seperti itu. Syarat diingkarinya kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan itu adalah apabila tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Tapi kalau sekedar kita mengingkari dengan lisan diejek, ini enggak masalah, tidak dulu. Biasa ahlul batil itu sukanya mengejek, sebagaimana firman Allah Ta'ala terhadap ahlun nar itu, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Itu enggak masalah sekedar mereka ngejek. Itu bukan halangan, bukan mawani terhadap ingkarul mungkar dengan lisan. Nah, ini misalkan alasan ini diterima. Ternyata apa? Beliau mengatakan walam yabqa illal ingkaru fil qalb. Maka apa? Tidak tersisa kecuali pengingkaran dengan hati. Masih ada. Kita yakin ulama tersebut mengingkari dengan hatinya. Berarti apa? Masih ada pengingkaran. Bukan berarti dia ridho dan bukan berarti kemudian perbuatan tadi jadi halal. Ulama tadi kita yakin dia masih mengingkari itu, tapi dengan hatinya. Karena dengan dua alat yang pertama nggak sanggup misalkan. Allazi huwa adhaful iman, yang mana dia itu adalah iman yang paling lemah. Fayajibu ala man ra'a zalikal alima sakitan, maka wajib bagi orang yang melihat si alim tadi kok diam anil ingkar terhadap pengingkaran, ma'a musyahadati ma ya'khudhu zalikal jabbar, bersamaan dengan si alim tadi melihat, musyahadah kan melihat, menyaksikan apa yang diambil oleh orang yang bengis tadi. Jabar kan bengis, bahasanya kuat tapi dipakai untuk kejahatan, jadi preman misalkan. An ya'taqida, wajib bagi orang yang melihat si alim ini kok diam ya, wajib untuk dia berkeyakinan annahu ta'azzara alaihil ingkaru fil yad wal lisan, bahwasanya apa? Tidak sanggup bagi si alim tadi untuk mengingkari dengan tangan dan lisan, wa annahu qad ankara bi qalbi. Tapi apa? Dia itu mengingkari dengan hatinya. Oh, si alim ini mungkin karena apa? Dia punya udzur, enggak sanggup mengingkari dengan tangan dan lisan. Tetapi apa? Dia telah mengingkari dengan hatinya. Hendaknya kita punya keyakinan seperti ini. Kita baik sangka kepada si alim tadi. Selama kita tahu sehari-harinya si alim ini adalah orang yang baik. Bukan ulama ustu atau minal munafiqin misalkan. Tapi ini si orang alim yang baik. Ini sudah setengah jam ini. Ini aja pakai ini. Kurang dikit, kita tambah dikit ya. Fa inna husnaz zanni bil muslimin ahli din wajib. Karena baik sangka kepada kaum muslimin yang mana dia itu adalah ahluddin, orang yang apa? Yang taat kepada Allah. Zahirnya selama ini adalah ahli ibadah. Maka hukum aslinya adalah berarti dia orang baik, ya sudah kita husnudzon. Wajib, hukumnya adalah wajib. Memang al-asl fi su'idzon biduni qarinah la yajuz. Ya, aslinya buruk sangka tanpa adanya qarinah yang mendukung itu enggak boleh. Ada orang zahirnya baik kok terus kita langsung buruk sangka, jangan maling itu. Enggak boleh tanpa ada qarinah yang mendukung itu.
sebelumnya pernah maling. Nah, itu namanya ada korinah yang mendukung. Dia pernah maling dan dia apa? Misalkan tidak bertobat atau dohirnya seperti kok dia kumpulnya dengan maling terus. Ya udah, kita boleh suudzon pada orang itu. Tapi aslinya kita pakai dalil ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan kebanyakan dari prasangka itu karena sebagian prasangka itu dosa. Apa maksudnya? Mana bacakan kalam Syekh Utsaimin, walam yakul adzanna kullah. Allah Ta'ala enggak berfirman tinggalkan seluruh prasangka. Kenapa? Li'anna dzanna al-mabni 'alal qara'in la ba'sa bih. Karena prasangka yang dibangun di atas korinah-korinah itu, di atas apa faktor-faktor penyerta, di atas alamat, itu enggak apa-apa. Orang ini kok alamatnya sepertinya sukanya minum khamar ya, sepertinya ada bau khamar dari mulutnya, kemudian matanya juga korinahnya begini-begini. Kita buruk sangka, oh ini memang orangnya begini pasti. Maksudnya pasti dalam hati ya, enggak langsung kita bersaksi di hadapan hakim tanpa ada bukti. Kita boleh buruk sangka pada orang seperti ini karena ada korinah tadi. Fahuwa min wazifatil min tabiatil insan. Karena apa? Seperti ini adalah kebiasaan manusia, wajar. Ada prasangka yang jelek yang dibangun di atas dugaan yang di atas bahwa korinah yang jelek itu wajar, manusia memang seperti itu dan boleh. Maksudnya apa? Annahu idza wajada qara'ina qawiyah, bahwasanya manusia itu apabila dia mendapati alamat-alamat yang kuat, tujibu dzannal hasan, yang mengharuskan ada prasangka yang baik, au ghairal hasan, atau alamat yang kuat yang mengharuskan dirinya untuk berprasangka yang tidak baik, fa innahu la budda lahu an yakhda'a li hadhil qarinah. Pasti apa? Manusia, orang tersebut akan tunduk kepada qarinah ini. Ya mau enggak mau akan seperti itu. Misalkan apa? Misalkan kita lihat ada orang bersimbah darah sudah, lukanya parah. Kemudian kita lihat di samping kepalanya itu ada orang membawa pisau dengan apa penuh darah dan wajahnya kelihatan marah dan dadanya apa ngos-ngosan. Sudah kita boleh buruk sangka, oh dia yang bunuh ini. Ini disebutkan sama Imam Ibnul Qayyim di apa itu? Turukul Hukmiyah, boleh. Jangan kita malah dituduh sama orang enggak boleh buruk sangka. Bukan. Ini korinahnya kuat sekali. Kata Ibnu Qayyim seperti ini enggak syak sudah kalau seperti ini sudah. Jangan malah kita dihantam dengan harus baik sangka pada muslimin, enggak lagi sudah. Ini sebagaimana dalam Syarah Riyadhus Shalihin nomornya 1570. Ini sekedar faedah tambahan. Wa ta'wilu lahum mahma amkana darbatul lazibin. Ini kata beliau. Bahwasanya apa? Mentakwilkan keadaan mereka yaitu muslimin yang zahirnya aslinya adalah baik, tapi kok kita merasa ada sesuatu yang aneh, maka selama masih bisa mahma amkan, selama masih mungkin untuk kita kasih penakwilan, oh barangkali dia tadi enggak jawab salam anak karena barangkali dia pikirannya sibuk betul atau anaknya lagi sakit atau faktor yang lain-lain. Selama masih bisa, maka apa? Darbatul lazib ini adalah perkara yang harus kita lakukan selama masih bisa. Jadi kalau korinahnya kuat sekali, maka apa? Mau nggak mau kita akan tunduk kepada korinah itu. Selama nggak ada bantahan dari korinah yang lain yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.